saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Berukaro KSCC. Hari ini hari Selasa tanggal 8 November 2022, hari biasa pekan ke-32. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai ayat 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Tema permenungan kita hari ini adalah bekerja demi memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudari, bagi yang biasa minum kopi akan paham dengan perasaan gula ketika mendengar cerita tentang kopi dan gula. Ketika kita minum kopi, jika kopi terlalu pahit, gula disalahkan karena terlalu sedikit. Jika kopi terlalu manis, gula juga disalahkan karena terlalu banyak. Jika takaran kopi dan gula seimbang, orang memuji kopinya mantap. Namun bila berhubungan dengan penyakit, barulah disebut ini penyakit gula. Dalam cerita ini, nasib gula begitu memprihatinkan karena tidak pernah dipuji dan juga dihargai. Nasib gula ini mirip dengan keadaan seorang hamba dalam bacaan yang kita dengar tadi. Hamba yang sudah bekerja keras di ladang, ketika pulang bukan diajak makan, tapi justru diminta untuk menyediakan makanan dan melayani tuannya tanpa ada pujian atau juga ucapan terima kasih. Dalam budaya Yunani, hamba adalah milik majikannya. Di hadapan majikan, hamba tidak dapat mengharapkan pujian ataupun ucapan terima kasih. Juga tidak berhak menilai dirinya telah berjasa terhadap tuannya. Juga tidak berhak mengharapkan upah karena telah bekerja. Di sini tampak adanya kepatuhan atau ketaatan yang luar biasa seorang hamba kepada tuannya. Kisah hamba ini hari ini dipakai oleh Yesus untuk mengajar para murid, agar para murid mempunyai kepatuhan yang tinggi sebagai hamba dan umat Tuhan. Dikatakan tadi, demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Saudara-saudari, kata-kata ini jika diterima lurus-lurus saja akan sulit melaksanakannya dalam hidup harian kita. Mengapa? Karena setiap orang akan menuntut haknya ketika ia sudah menjalankan pekerjaannya. Ada kewajiban dari pihak pemberi kerja atau tuan, majikan, untuk memberikan apa yang menjadi hak dari pekerja atau hambanya. Dalam berbagai bidang hidup ini berlaku hal yang sama. Setiap tugas dan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan layak diberi upah, ganjaran, dan juga penghargaan. Sering terjadi demo di sana sini karena dirasa upah tidak sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan. Maka dalam bacaan yang kita dengar, Yesus mengajak kita
menjadikan semangat hamba sebagai pedoman kita di dalam bekerja. Kita perlu bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga penuh semangat, karena memang seharusnya demikian. Perlu juga memiliki kepatuhan dan kerendahan hati dalam melaksanakan pekerjaan. Perlu juga mengakui diri tidak berguna di hadapan Allah, sehingga membuat kita tetap semangat melaksanakan pekerjaan kita. Dengan demikian, menjadi hamba Tuhan yang melaksanakan apa yang diperintahkannya adalah satu rahmat. Bisa jadi di mata dunia, di mata sesama, pekerjaan yang kita lakukan dipandang rendah, kurang bergengsi, kurang mendapatkan keuntungan. Namun perlu kita ingat bahwa bagi Tuhan semua pekerjaan itu bernilai, berharga jika kita melakukannya dengan tulus hati, bertanggung jawab demi kemuliaan Tuhan dan bukan demi kemuliaan diri kita. Maka sebagai milik Tuhan, mari kita melakukan pekerjaan kita dengan tulus hati, tanpa mencari-cari pujian dan juga ucapan terima kasih, tetapi semata-mata demi kemuliaan namanya. Sehingga dengan demikian kita tetap semangat dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kita. Tuhan memberkati.